Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat yang ke-133. Kita baca ayatnya, surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhan dan sorga yang lebarnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita agar bersegera mendapat ampunan Tuhan. Nanti perintah yang sama diulang lagi oleh Allah di surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah mendapat ampunan dari Tuhanmu. Nah, jadi kalau soal ampunan ini Ibu, perintah Allah bersegeralah, cepatlah, berlombalah, berpaculah. Ini kalau soal mendapat ampunan dari Allah. Nah Bapak Ibu, kenapa kita harus bersegera berlomba mendapat ampunan Allah? Minimal ada 4 sebab. Pertama, kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Kita ini tidak pernah tahu kapan kematian kita datang. Karena itu kata Nabi, Iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda taubat di sore hari. Karena belum tentu engkau melihat matahari tenggelam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, hidup kita la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang disebut Sayyidul Istighfar namanya ya. Induknya istighfar. Nanti Bapak Ibu yang belum hafal cari di Google Sayyidul Istighfar. Kata dapat ampunan Allah. Nah Bapak Ibu ya, tolong diingat-ingat ini Sayyidul Istighfar. Jangan tidak pernah baca, tiap hari baca, pagi baca, sore baca, pagi baca, sore baca. Wa bu'ulaka bi ni'matika hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah begitu. Itu habis sujud, habis salat, istighfar dan taubat. Habis salat, bukan habis maksiat. Jauh dalam hati kita. Dan itu hanya kita yang tu besok akan dibukakan Allah. Yauma tublas sarair. Maka taubat. Ibu bapak salat, pas sujud, kan baca tasbih tu, subhanallah, itu anguknya dah tanggung baun kancang ni ibu. Ya pak, apa kecepat dalam hati dan tak kedakitnya semayang tu. Pandai mana gosok gigi dia. Padahal anguknya baun tu bukan dek maling gosok gigi, mungkin ada penyakit. Apa lah menuduhnya maling gosok gigi? Tak maksiat tu. Istighfar habis salat itu boleh jadi dalam salat banyak lintasan-lintasan yang muncul. Maksiat. Bapak Ibu habis mendengar pengajian, ceramah ni. Sebelum ceramah ditutup, sebelum pengajian selesai, sebelum kita meninggalkan majlis, diajarkan Nabi doa minta ampun, namanya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tak begitu? Itu duduk di pengajian itu, tak duduk di lapau main domino lah, duduk di pengajian. Bapak Ibu sebelum pengajian berakhir istighfar semua. Saya istighfar, Bapak Ibu istighfar. Kenapa? Dalam majlis ini pun tak aman kita dari dosa. Bapak Ibu, dalam duduk di majlis itu bisa berdosa. Ustaz berceramah, Bapak Ibu mau tak, yang mau tak ketika Ustaz berceramah itu bermaksiat.
Maksiat itu. Bako maksiat, karena ibu bapak menganggap remeh yang bicara. Menganggap remeh itu sombong. Apa itu sombong? Ghamtun nas, menganggap sepele orang lain. Saya berbicara, menyampaikan nasihat, menyampaikan ayat-ayat Allah. Sejauh antah buat ibu dari Padang pe ibu. Sapaya aku berjalan pe kamari ibu bapak mota aku ceramah, ada maksiat tu. Maksiat itu. Kadang yang diotan ustaz dah ke. Ibu mota belakang ustaz nyotan bagian. Gitu. Mak kota ustaz nyotan, mengenai mota celik kambu, mota celik kambu dak bu botan nama itu. Nah, istighfar. Bapak ibu ustaz berceramah, bapak ibu main HP. Maksiat itu. Bapak ibu main HP ketika ustaz berceramah itu kan menganggap sepele namanya itu. Tak penting ustaz itu kan. Tak ada. Sombong coba. Dan kesombongan dosa. Allah larang la tamshi fil ardi marahan, jangan kau berlaku sombong di muka bumi. Tak maksiat namanya Pak. Karena itulah setelah pengajian istighfar. Bapak ibu istighfar, saya istighfar. Karena boleh jadi saya terpeleset lidah saya, istighfar juga. Bapak ibu yang duduk di majelis, istighfar juga. Kenapa? Tidak ada satupun kita yang aman dan selamat dari dosa. Hingga dalam ibadah pun kita bisa berdosa. Itu alasan kedua, kenapa kita harus segera mendapat ampunan Allah. Alasan ketiga, kenapa kita harus segera dapat ampunan? Karena bapak ibu kalau tidak dapat ampunan, tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Nanti baca surah Al-Fajr ayat 28-29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Pulang. Siapa yang boleh pulang? Kalau jiwanya sudah tenang. Siapa jiwa yang sudah tenang? Jiwa yang sudah dapat ampunan dari Allah. Kalau dia masih berdosa, jiwanya tidak bakal tenang. Kenapa? Nabi pernah ditanya dalam hadis sahih riwayat Ahmad. Ya Rasulullah, apa itu dosa? Apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat jiwamu gelisah. Itu dosa. Dosa itu yang membuat hati tidak tenang. Itu dosa. Bapak ibu kalau gelisah, tak mau lalu, mata malam, tado berdosa. Percayalah kamu. Ibu-ibu kalau bercakap je suami, bercakap je ibu di rumah, bercakap je apak di rumah, dia mau lalu mata ibu. Tak. Bahkan tak mau lalu mata ibu, ibu berdosa tu mah. Oh tak ustaz, dan bercakap lama je lalu je lah, bakaru. Yang itulah pada hati ibu nama tu. Itu hati ibu kan tak sehat itu. Cuma kalau hati sehat kau ibu tandu orang hatinya sehat, kalau bermasalah gelisah, itu sehat hatinya tu. Bermasalah dengan orang gelisahnya, bermasalah je Tuhan gelisah tu sudah sehat tu. Ibu bapa kalau bertangka je orang tak mau lalu mata gelisah tamuinya, minta maaf, nyuagi maaf, tenang hati begitu. Percayalah kamu. Kenapa? Maaf, ampunan menenangkan hati. Itu kenapa Bapak Ibu habis salat bagaimana perasaannya? Tenangkan hatinya. Karena kata Allah, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Salatlah kamu, setiap salat menghapus dosamu. Berbuat baiklah kamu, setiap kebaikan menghapus dosamu. Itu makanya Bapak Ibu habis salat hatinya tenang. Kenapa? Diampuni dosanya. Tenang hati. Bapak Ibu habis puasa, cobalah rasakan waktu berbuka tadi, bagaimana perasaannya? Lapang, tenang. Kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa diampuni. Coba kok tenang tuh. Nanti rasakan malam takbir bagaimana perasaan Bapak Ibu habis puasa Ramadan. Tenang, lapang. Kenapa? Dosa diampuni. Bapak Ibu duduk mendengar pengajian begini ke? Apa yang dijanjikan Allah? Wazakirin Allah kasiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratan
wa ajran aziman. Kalau orang duduk di majlis zikir, laki atau perempuan, dosanya diampuni Allah. Bapak Ibu yang duduk di pengajian gini, ni semua dosanya diampuni Allah. Tu makok tanang Bapak Ibu duduk di pengajian tu. Tu makanya Bapak Ibu kalau duduk di pengajian kau lapang hati, tanang perasaan. Tu makok tak kaluk orang dengan ceramah tu. Ya. Orang laluk dengan ceramah kau tandu hati tanang ke Pak. Kalau tak tanang hati tak boleh laluk cayu lebih ibu kamu. Ada orang di rumah payah laluk apa? Lah datang spring bed lah mati lampu li duit asin dak yo mau laluk lah. Pai ka masjid mendengar pengajian menyanda se ka temboknya Pak, sakancangku ustaz mari ari-anyo laluk tu. Ya Pak. Orang laluk di pengajian tu Pak dak sembarang orang tu Pak, tu orang pilihan tu Pak. Yang dak sadu orang bisa lah tu Pak. Orang-orang yang lah jiwanya tenang, dosanya ndak dol itu. Dah diampuni dosa sadu tu. Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu tak kaluk ustaz berceramah tu dak berdosa itu. Apalagi kalau lah bakaru, lah berasi mana, ada nunggu mati surga langsung percaya. Kenapa? Karena setiap amal saleh, setiap kebaikan menghapus dosa. Bapak Ibu kalau bersedekah, apa kata Allah dalam surah At-Taubah 103? Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Sedekah akan membersihkan jiwa. Itu makanya orang kalau rajin bersedekah, lapang hatinya, cerah wajahnya, tanda orang rajin bersedekah tu Pak. Apa-apa yang simpili kariang tu kaniangnya acuk bakarui tu. Jadi kalau ada apa-apa acuk bakarui kaniangnya tu tanda simpili tu Pak. Bawa orang simpili ke Pak, orang ceke ke, sasak takui. Wailun likulli humazatil lumazah, tak begitu? Allazi jama'a ma'lau wa adada. Orang kalau kikir, karajo menimbun, menumpuk, menghitung, menimbun, menghitung, duit came, takui itu orang miskin, orang kikir begitu tu. Orang kikir kau Pak laluknya tak lama lah Pak. Saya Pak kamu. Apa ibu kalau tak boleh laluk, mata malam tu kikir tu. Takui ke diciluk orang, takui ke diambil orang, tak betul? Orang kalau tak kikir Pak, kalau tak simpili, tak masalah lo kok diciluk orang pun tak masalah. Itu sedekah yang paling rancak. Sedekah yang paling rancak tu diciluk orang Pak. Maka betul Ustaz, satu nyojapui langsung. Tak rancak tu Pak. Tak mencari orang oleh. Nyojapui langsung Pak. Yang kedua, orang menciluk pun yang paling rancak nyambil ke macam. Ayolah Pak Ibu kamu. Dah tahu? Sedekah yang paling dicintai Allah yang bagaimana? Yang paling baik. Yang paling rancak nyambil. Tiga, paling banyaknya bawa ekor tu macam. Ayolah Pak Ibu kamu. Dah tahu? Maka yang diciluk orang tu Pak itu sedekah yang paling hebat. Tapi sedekah tapaso namanya. Sebab kalau sukarela atau sedekah tak banyak lah. Tu contoh tadi tu. Lalu kata dia 2,000, 5,000, 2,000, 5,000, dan 10, 20, 50 jarangnya tu. Dicalik-calik Tuhan, ikut tak cukup syarat masuk surga lagi. Ada ciluk orang ondal. 10 juta sekali bersedekah Pak. Terpaksa oleh. Bisu apa onda yang diculuk orang tu balik di akhirat tu Pak. Ketika tidak ada kendaraan di padang mahsyar tu Pak, datang onda apa tu. Baru apa menyasar di mangan dak auto dan diculuk orang tu itu. Tapi orang kikir tak mencela, mengumpat camih saja. Orang kikir tu hidupnya tak bahagia lah Pak, dunia akhirat. Nanti baca di At-Taubah 34, 35, orang kikir itu kata Allah, nanti hartanya dijadikan besi, lalu dibakar dalam jahanam. Setelah menyala besi tadi, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, digosokkan ke seluruh badannya. Orang kikir begitu tu Pak. Itu makanya Hindun istri Abu Sufyan pernah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih, suami Abu Sufyan kayo, pengusaha, piti banyak, tapi simpilik kariang. Magi belanja kurang rumah sakeneknya. Ala sakenek magi jo serenge lo tu hari. Itu apa-apa je tu. Magi belanja ke ibu sakenek tu serenge lah. Apa kata Nabi ke Hindun? Khuzi ma yakfik, ambil saja, jangan minta izin ke suamimu. Jadi ibu ko boleh mencilok. Kau dapat ibu suami simpili kayo cilok selai, jangan cek-cek eleh, ambil selai. Talengah nyelo. Oh tak berdosa, tak. Karena harta suami itu harta istri.
Bersedekah ke isi itu wajib. Kalau ndak amu jangan sedekah, pasal sedekah tu ambil. Nah, aku ibu-ibu kau telah ambil tahu kau. Ya. Kalau dari dulu ibu tahu itu. Ya. Asal pilih apa tu, ambil selai, jangan ngecek-ngecek je. Sebab sekatiku ibu menciluk piti apa tu, piti apa kau dikurangi dosa kau. Makin banyak ibu menciluk piti apa tu, makin banyak dosa apa kau hilang ibu cayu ibu kamu. Maka kau datangku ibu menciluk esok menciluk ibu ya, iyo ya. Maka menciluk ibu supaya dosa apa hilang ya, tu jauh itu. Nah, kau dapat suami simpili itu ya. Makanya apa-apa yang simpili itu besok digosok ya setrika api itu. Apa-apa suami-suami yang simpili kariang tu besok digosok ya setrika api. Cayolah kamu. Konya apa-apa agen salah sado lepas pada tanenyo lah besok. Ya ATM agen lagi ibu sado le. Digosok lah besok. Ya tu. Tapi kau dapat ibu suami yang simpili kariang tu ambil salah le. Tapi untuk kebutuhan pokok ibu ya. Tapi saran aku ibu kalau mencilok aja, jangan gadang-gadang mana nampak hilangnya. Ambil sangenek-sangenek tapi rutin. Itu caranya. Nah, sebab Bapak Ibu, setiap sedekah tu menghapus dosa. Setiap sedekah menghapus dosa. Percayalah. Kecik ibu-ibu di belakang, aku ustaz kau acok-acok kami doa lah katanya. Kau cocok katanya. Ya dah. Tapi kalau pensiun apa ai ke dicilok oleh dak do ke sabar seribu ni. Ya. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus bersegera dapat ampunan? Karena surga. Bapak Ibu, apa kata Allah tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau kamu sudah dapat ampunan, surga. Karena itu kata Nabi, orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Tidak ada orang masuk surga dengan amalnya, karena boleh jadi ada orang tidak punya amal masuk surga. Bagaimana caranya? Ampunan dan rahman Allah. Itu makanya ampunan dan surga itu sepaket. Baca surah Az-Zariyat nanti ayat 15 sampai 18. Untuk siapa surga dijanjikan Allah, wabil asharihum yastaghfirun, orang yang beristighfar di waktu sahur. Bapak Ibu, tolong waktu sahur ni jangan lewatkan. Jam sampai 4:30 jago lalai. Tak salat tahajud tak lah, tak baca Quran tak lah, tapi jangan tak istighfar. Allah menanti istighfar kita di waktu sahur dan surga garansinya. Zaman kini kalau ada orang tak jago 4:30 itu tak berencana tu mah. Kalau kini banyak yang tak bisa menjagoan, ada listrik, ada mic, ada HP, ada alarm. Zaman dulu orang payah jago jam 4:30 tu karena tak ada yang menjago lah kecuali ayam saja. Kadang ayam kau balik tu je berkukuk dan lalu sama jawab sampai pagi ayam kau. Kalau alarm kau saat setan bunyi kau tu mah. Kadang ambo heran bebu ada jamaah ambo di Padang curhat gambo ustaz, suami ambo lah pensiun ustaz, ndak yo bisa jago subuh ke lah. Itu dak akal tu, kalau pensiun jago subuh ndak bisa dak akal tu. Kadang ambo heran di kampung apa bebu di Morolabu di Solok Selatan tu. Kalau musim durian, munian durian di Rimbo, di tengah Rimbo munian durian jam 3 malam durian jatuh, jago nyope japui. Padahal ada harimau lagi, tak tentu harimau nyope japui durian cie itu. Iku durian cie jam 3 nyope kajak. Ini sorga jam 4:30. Tak ada harimau lo tak taluk dia nyolo. Keterlaluan manusia kata. Maka menjaga orang ngerancak ke musim durian Pak. Maka ada cerita di kampung Pak, kau cerita kau populer Pak. Jadi ada apa-apa kau payah mana jago subuh ke Pak. Lah jam 4:30 jago dura rumah le, dah jago le dah lah 4:30 ai. Ke siapa ke beko lah ngelok lu. Lah ngaji-ngaji orang dah jago le dah lah ngaji orang beko lah lalu aja benih. Ampi azan ibu, jatuh durian gadang belakang rumah ibu, balantuang, dah durian jatuh, mahambung apa kau langsung, ya Pak, mahambungnya langsung. Pas mahambung tu Pak, balantuang cakap Pak, kancang lu bunyinya kecil si dua dah, kecil suamiku dua di kau tu kapal lu dan tantu ketong aja ni. Dan kedua kapal lu tantu Pak kecil si ku durian jatuh, ya dua dah, dua di kau tu kapal lu dan tantu ketong aja. Jadi begitulah Bapak-bapak Ibu ya. Waktu sahur kau jago-jago elok-elok lah ya.
Lah jam 4:30 jam 4 jago lah istighfar lah. Yang nak kalamo lah tu. Makanya pebo yang umur 62 kata kau lalu dah dikurangi tu. Acok tak jago dak jam 4 setengah 5 tu. Kerana klakson bunyi tu auto lah tiba tu. Lah dak kalamo istighfar lah leh. Ya tu. Begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.